Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dengan NPM 2308260224. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang saya buat untuk blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Di sini saya membawakan tema atau judul mengenai GERD dengan pembagian mulai dari definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, gejala, diagnosa, farmakologi, dan edukasi. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi. Definisi dari GERD itu merupakan singkatan dari gastroesophageal reflux disease, yaitu kondisi yang ditimbulkan oleh adanya reflux isi lambung ke dalam esofagus yang menyebabkan gejala atau komplikasi medis. Bagian selanjutnya adalah etiologi. Etiologi dari GERD itu merupakan adanya transient lower esophageal sphincter relaxation atau relaksasi sphincter esophagus transient atau disingkat dengan TLESR akan menyebabkan paparan refluxat gaster ke dalam esofagus yang berlangsung secara kronis. Refluxat gaster tersebut merupakan campuran dari asam lambung, sekresi asam empedu, dan juga pankreas. TLESR dipercaya adalah penyebab utama dari terjadinya GERD. Bagian selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resiko pertama dari terjadinya GERD adalah faktor demografi, yaitu usia yang lebih tua dan dengan jenis kelamin perempuan. Faktor resiko kedua adalah berat badan yang cenderung overweight dan obesitas. Yang ketiga, hiatus hernia, yaitu kondisi di mana ketika bagian atas perut menonjol melewati diafragma, otot besar yang memisahkan perut dan dada. Faktor resiko keempat adalah obat-obatan seperti teofilin dan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Serta ada contoh lainnya seperti obat beta adrenergik seperti bisoprolol dan kalsium channel blocker seperti amlodipin. Selanjutnya hormon, yaitu penurunan estrogen pada menopause, dan yang terakhir adalah psikologis. Contohnya stres, ketegangan, kecemasan, dan depresi. Bagian selanjutnya adalah patofisiologi dari terjadinya GERD. Patofisiologi gastroesophageal reflux disease atau GERD melibatkan paparan asam pada esofagus akibat relaksasi sphincter esophagus transient atau TLESR, resistensi epitel, serta sensitivitas visceral. TLESR adalah momen singkat dari penghambatan tonus sphincter esophagus bagian bawah yang tidak tergantung pada proses menelan. Sebetulnya, TLESR itu bersifat fisiologis, tetapi peningkatan frekuensi pada fase postprandial dan hal ini berkontribusi besar terhadap reflux asam pada pasien dengan GERD. Faktor lain yang berpengaruh pada timbulnya GERD mencakup penurunan tekanan sphincter esofagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter, adanya hernia hiatus, gangguan pembersihan esofagus, dan pengosongan lambung yang tertunda. Bagian selanjutnya adalah gejala GERD. Apa saja sih gejala dari GERD ini sendiri? Jadi gejala yang paling khas yang menandakan GERD itu adalah heartburn, yaitu sensasi perih atau panas seperti terbakar pada dada. Selanjutnya adalah regurgitasi, yaitu kondisi ketika makanan atau cairan lambung naik ke kerongkongan atau mulut. Selanjutnya nyeri pada dada, batuk, suara serak, laringitis dan faringitis, atau peradangan pada laring dan faring, sensasi mengganjal pada tenggorokan, bersendawa, kembung, dan erosi pada gigi akibat adanya asam lambung ke rongga mulut. Bagian keenam adalah diagnosa. Diagnosis dari gastroesophageal reflux disease atau GERD ini sendiri dapat ditegakkan secara klinis berdasarkan adanya gejala klasik seperti heartburn dan respon terhadap terapi empiris penekan asam. Pasien GERD yang membaik dengan terapi empiris tanpa memiliki tanda bahaya tidak memerlukan pemeriksaan penunjang. Sementara itu, apabila gejala reflux menetap setelah pasien diberikan terapi proton pump inhibitor atau PPI seperti omeprazol, dosis tinggi, maka diperlukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kemungkinan penyebab lain
dan deteksi dini komplikasi. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan apa saja sih? Yaitu pada pasien kita itu dapat meminta endoskopi, monitoring pH esofageal, manometri esofagus, dan barium esofagografi. Nah, bagian selanjutnya kita masuk ke bagian farmakologi. Nah, untuk pengobatan dari GERD ini sendiri, yang pertama kita bisa memberikan PPI atau proton pump inhibitor seperti omeprazole, yaitu merupakan pilihan terapi untuk mengatasi gejala dan mendukung penyembuhan esofagitis erosif. PPI sebaiknya diminum 30-60 menit sebelum makan agar optimal dalam mengontrol pH. Awalnya pasien dengan gejala GERD itu dia tipikal diberikan PPI dosis standar sekali sehari selama 4 minggu dan 8 minggu untuk pasien dengan esofagitis erosif. Nah, terapi PPI yang aman itu untuk wanita hamil antara lain seperti pantoprazol. Nah, selanjutnya farmakologi yang bisa kita berikan kepada pasien GERD itu adalah antagonis reseptor H2 atau ARH2, yaitu contohnya ranitidin, yang dimana itu dapat diberikan kepada pasien dengan gejala malam menetap meskipun telah mendapat terapi PPI. Nah, jenis antagonis reseptor H2 contohnya selain ranitidin adalah simetidin dan famotidin. Nah, semua obat ARH2 itu aman untuk kehamilan, termasuk dalam kategori B untuk wanita hamil. Selanjutnya adalah antasida. Antasida itu bekerja dengan menetralkan sekresi asam lambung dan dapat mengatasi gejala segera. Meski demikian, antasida memiliki kemampuan netralisasi asam yang rendah dan durasi yang kerja yang pendek. Nah, pada wanita hamil dengan GERD, antasida itu dapat menjadi terapi pilihan bila modifikasi gaya hidup tidak dapat meringankan gejala. Nah, terapi tambahannya seperti metoclopramid dan juga domperidon. Nah, selanjutnya adalah edukasi. Edukasi yang bisa disampaikan pada pasien GERD yaitu dengan menaikkan kepala tempat tidur sekitar 15-20 cm untuk mengurangi paparan asam esofagus. Minta pasien menghindari rokok, konsumsi alkohol, makan malam dalam jumlah besar, dan asupan makanan tinggi lemak karena dapat memperparah gejala, serta mengontrol stres. Pasien perlu memahami bahwa reflux sesekali adalah normal dan dapat terjadi pada populasi sehat, misalnya setelah makan makanan yang besar. Nah, baik, sekian yang sudah saya presentasikan. Berikut adalah referensi yang saya bawakan untuk membuat mind map tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.